Selamat malam rekan-rekan PKLU yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Pinkan Siahaan Sumual dari GPIB Jemaat Martin Luther Jakarta Timur. Dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Malam ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kejadian 12 ayat 4 dan 5 serta membaca Sabda Bina Umat tanggal 14 Oktober 2024 renungan malam. Rekan-rekan PKLU yang dikasihi Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu bersama-sama dengan rekan-rekan PKLU se-GPIB. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga firman yang kami baca dan renungkan ini dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Rekan-rekan PKLU yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab malam ini diambil dari kitab Kejadian 12 ayat 4 dan 5 yang memberitakan. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang mereka kumpulkan serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di sana. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Rekan-rekan PKLU yang dikasihi Tuhan, renungan malam SBU hari ini diberi judul Terlibat dalam Rencana Tuhan berdasarkan ayat 4 yang berbunyi, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Mempercayai dan melakukan sesuatu yang belum kelihatan dan belum terjadi bukanlah hal yang mudah. Kebanyakan orang mau mengerjakan sesuatu karena sudah melihat atau memperhitungkan ada hasil yang baik, yang positif. Namun Abram sangat berbeda. Ia melakukan sesuatu tanpa tahu apa yang akan terjadi di depan. Ia sangat percaya pada Tuhan yang
ia sembah akan memberikan yang terbaik. Pembacaan kita saat ini merupakan jawaban Abram atas perintah Tuhan dalam ayat 1. Dalam cerita pemanggilan Abram oleh Tuhan, tidak disebutkan bahwa Abram tawar-menawar dengan Tuhan, minta tunda waktu keberangkatannya, atau minta penjelasan pada Tuhan tentang daerah yang akan didatanginya. Dengan iman ia merespon dan bertindak. Abram berangkat menuruti perintah Tuhan. Ia meyakini bahwa Tuhan yang disembahnya akan menjaga, memelihara, dan memberikan yang terbaik. Walaupun untuk itu Abram tidak segera menerima perwujudan dari janji Tuhan. Usia Abram juga tidak muda pada waktu ia meninggalkan kampung halamannya Haran. Pada saat itu ia berusia 75 tahun. Bagi orang yang sudah tua, tempat yang ditinggalinya adalah tempat yang nyaman untuk menghabiskan masa tuanya. Hal ini tidak berlaku bagi Abram. Ia berjalan dengan imannya yang teguh, merespon panggilan Tuhan. Abram juga melibatkan keluarganya dan orang-orang yang dekat dengannya. Mereka berangkat menuju Kanaan dan menetap di situ. Menaati dan melakukan perintah Tuhan adalah kewajiban kita sebagai umat-Nya. Memberi diri dan kehidupan untuk menjadi bagian dari rencana Tuhan membutuhkan penyerahan seutuhnya dan tidak meragukan kuasa-Nya. Bila Tuhan berkenan memanggil dan melibatkan hidup kita untuk menjadi bagian dari rencana-rencananya, apa respon kita? Mari memberi diri dan kehidupan untuk terlibat dalam rencananya bagi kemuliaan nama Tuhan. Rekan-rekan PKLU yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak meragukan panggilan-Mu dan mampu untuk menjadikan hidup kami sebagai bagian dari rencana-Mu.
Ya Bapa, kami berdoa untuk rekan-rekan PKLU dimanapun berada. Tuhan memberikan semangat, kesehatan, dan sukacita selalu, sehingga dalam menjalani hari tua selalu tetap bersyukur kepadamu ya Bapa. Berdoa untuk Dewan PKLU bersama keluarga yang menopang, biarlah Tuhan selalu menyertai, sehingga apapun yang direncanakan dan diprogramkan dapat terlaksana dengan baik seturut kehendak-Mu saja. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan berikan tidur yang nyenyak, dan Tuhan bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami, dengar dan sempurnakan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Rekan-rekan PKLU yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara SPMAB ini. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita sekalian.